Selamat siang, perkenalkan nama Diabetes saya adalah Rinaldi Liando, penyakit gangguan metabolisme kelas B1 menahun akibat Ekstensi, pankreas yang tidak mampu Fakultas memproduksi S1 insulin secara Keperawatan, cukup Universitas atau tidak Pembangunan mampu Indonesia. menggunakan insulin yang telah Baiklah, saya akan diproduksi secara menjelaskan efektif. tentang pendidikan kesehatan. Apa saja tipe atau penyakit penyuluhan diabetes mellitus? tentang Pertama, penyakit DM tipe diabetes 1, mellitus. DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. DM tipe 2, DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektif kerja insulin. Ketiga, DM gestasional, DM yang terjadi saat kehamilan. Yang keempat, DM tipe lainnya yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit lain-lainnya, dan sebagainya. Gejala penyakit diabetes mellitus. Gejala utama, sering kencing atau poliuri. Kedua, cepat lapar atau polifagia. Yang ketiga, sering haus atau polidipsi. Gejala tambahan, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang atau timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, impotensi pada pria. 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, mengelola stres. Adapun video ilustrasi sebagai berikut. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Nah, diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah atau biasa disebut hiperglikemia. Kemudian, apa sih yang menyebabkan gangguan ini? Nah, gangguan ini itu disebabkan oleh rusaknya sekresi urin. Ini menyebabkan terjadinya masalah pada sistem kerja insulin. Kemudian banyak pertanyaan yang muncul. Berapa sih normal glukosa dalam darah manusia? Untuk normal glukosa dalam darah manusia yaitu 70 sampai 130 mg per dl. Setelah makan lewat dari 2 jam kurang dari 149 mg per dl. Kemudian puasa selama 8 jam kurang dari 100 mg per dl. Kemudian untuk negara Indonesia sendiri kita masuk ke peringkat 6 negara terbanyak penderita DM. Pada tahun 2017 WHO mengatakan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia terkena diabetes mellitus. Nah, ini meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2013 yang hanya 6,9%. Sedangkan pada tahun 2018 kita meningkat pesat menjadi 8,5%. Nah, WHO juga memperkirakan sekitar tahun 2030 sekitar 21 juta penduduk Indonesia akan terkena diabetes mellitus jika masalah ini tidak tertangani dengan serius. Untuk diabetes mellitus itu sendiri dia dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Lalu yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Nah, ini terjadi pada masa kehamilan. Dan tipe yang terakhir adalah diabetes mellitus tipe khusus yang disebabkan oleh kelainan genetik pada sel beta. Nah, adapun di sini itu ada tanda dan gejala diabetes mellitus sebagai berikut. Nah, dia itu sering buang air kecil, sering merasa haus, kemudian terjadi penurunan berat badan tanpa sebab, sering merasa lapar, kemudian penglihatan buram, sering mengalami kesemutan, kemudian kulit menjadi kering, luka sulit sembuh, dan yang terakhir adalah mengalami beberapa infeksi. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi diabetes mellitus ya. Nah, bagaimana sih diabetes mellitus ini bisa terjadi? Oke teman-teman, pada diabetes mellitus 1 atau biasa disebut tipe 1 itu terjadi karena destruksi sel beta pada pankreas. Hal tersebut bisa berawal karena faktor genetik maupun kerusakan pada pankreas. Destruksi sel beta tersebut mengakibatkan penurunan produksi insulin. Dan dalam hal tersebut tentunya akan membuat glukosa dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel yang mengakibatkan glukosa dalam darah menjadi tinggi atau biasa disebut dengan hiperglikemia. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe kedua itu terjadi karena resistensi insulin dan penurunan sekresi insulin. Hal tersebut dapat berawal dari riwayat keluarga, obesitas, hipertensi, idiopatik, genetik, dan lain sebagainya. Ketika terjadi resistensi dan defisiensi, insulin akan membuat insulin tidak dapat bekerja pada sel sehingga glukosa dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel yang mengakibatkan glukosa dalam darah menjadi tinggi atau biasa kita sebut dengan hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini yang akan membuat penderita diabetes mellitus akan sering buang air kecil, mudah lelah, cepat merasa haus dan lapar. Terus apa aja sih dampak yang akan timbul akibat diabetes mellitus? Nah, yang pertama itu adanya komplikasi metabolik akut yang meliputi yaitu hiperglikemia, yaitu kondisi kurangnya gula darah akibat reaksi terapi insulin, kemudian
Selanjutnya ada efek Somok I yang tandai dengan penurunan unik kadar gula darah di malam hari. Kemudian ada fenomena fajar, yaitu peningkatan gula darah pada pagi hari antara jam 5 sampai jam 9 pagi. Kemudian selanjutnya ada DKA, yaitu komplikasi pada diabetes tipe 1 yang ditandai dengan peningkatan gula darah, penurunan pH tubuh, dan peningkatan buang air kecil. Kemudian yang terakhir ada HNK, yaitu komplikasi pada diabetes tipe 2 yang ditandai dengan peningkatan gula darah tinggi, peningkatan buang air kecil, dan dehidrasi. Kemudian yang kedua yaitu ada komplikasi jangka panjang yang meliputi penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer, penyakit cerebrovaskuler, kemudian ada kaki diabetes, kerusakan mata, kerusakan ginjal, kemudian yang terakhir gangguan sistem saraf. Wah, ngeri banget ya. Kemudian yuk kita sekarang lanjut ke penanganan pada penderita diabetes mellitus. Nah, penanganan yang dilakukan dengan yang pertama evaluasi medis terarah, meliputi identifikasi riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan rujukan khusus apabila dibutuhkan. Kemudian yang kedua nih ada evaluasi medis berkala dengan pemantauan pemeriksaan laboratorium dan fisik. Kemudian selanjutnya ada edukasi mengenai pengertian diabetes mellitus, promosi perilaku hidup sehat, pemantauan gula darah secara mandiri, kemudian tanda gejala hipoglikemia dan cara mengatasinya. Kemudian yang selanjutnya nih ada terapi nutrisi medis dengan prinsip pengaturan diet seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing pasien diabetes mellitus. Kemudian selanjutnya nih ada aktivitas fisik dengan melakukan latihan jasmani. Yang terakhir terapi obat dapat berupa anti diabetik oral atau insulin. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dengan melakukan pencegahan ini, kita dapat menurunkan jumlah kasus diabetes mellitus yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Baik, saya di sini akan menjelaskan cara pencegahan diabetes mellitus ini. Yang pertama, yaitu dengan menerapkan pola makan sehat, hindari makan siap saji, berlemak, manis, asin, dan gorengan. Lebih baik makan makanan yang lebih sehat seperti sayuran hijau, buah, dan makanan tinggi serat. Kemudian yang kedua yaitu rutin berolahraga. Nah, dengan rutin berolahraga dapat membantu tubuh untuk mengontrol kadar gula darah, lakukan minimal 2-3 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Kemudian yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Lakukan pengukuran IMS untuk mengetahui berat badan ideal Anda. Kemudian mengelola stres. Nah, mengelola stres juga merupakan pencegahan diabetes mellitus. Stres itu dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Lakukan pengecekan gula darah secara rutin. Nah, ini juga perlu ya. Hal ini dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi dini penyakit diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah edukasi. Dengan melakukan edukasi ini, masyarakat akan lebih paham dan mengerti tentang bagaimana pencegahan diabetes mellitus. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater
Khusus Pembangunan Indonesia Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan.